Halo, berjumpa lagi dengan saya, Dian Hendrayanti, pada video kedua konsep spesies dalam kuliah daring Biosistematika. Pada video pertama, kita telah membahas definisi spesies dan berbagai macam konsep spesies yang diusulkan oleh para ahli. Di video kedua ini, kita akan membahas 3 konsep spesies, yaitu konsep spesies biologi, morfologi, dan filogenetik. Di akhir kuliah, kalian akan dapat membedakan ketiga konsep tersebut dan pada situasi apa konsep-konsep tersebut digunakan. Mari kita mulai kuliah ini. Konsep spesies yang pertama adalah konsep spesies biologi yang dikemukakan oleh Ernst Mayr, seorang ahli zoologi. Menurut Mayr, spesies adalah suatu populasi yang anggotanya dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Ada 3 hal yang terkandung dalam pengertian konsep spesies biologi ini. Pertama, ada variasi karakter dalam satu spesies. Kedua, ada kesamaan genetik karena berbagi satu gene pool. Ketiga, ada isolasi reproduksi dengan populasi lain yang berbeda spesies. Dalam konsep ini, perbedaan morfologi bukan alasan yang akan membedakan satu spesies dengan spesies lain. Selama dua populasi dapat saling kawin secara alami dan menghasilkan keturunan yang fertil, selama itu pula mereka dapat dikelompokkan dalam satu spesies. Konsep ini digunakan dalam Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar. Hal tersebut karena banyak hewan berkembang biak dengan cara seksual, sehingga penentuan spesies mana yang harus dilindungi dan mana yang tidak dapat dilakukan secara efektif. Pengertian saling kawin dalam konsep ini adalah perkawinan organisme yang terjadi secara alami. Perkawinan kuda dan keledai dapat dilakukan oleh manusia, tetapi ini tidak termasuk dalam konsep reproduksi secara alami. Perkawinan kuda dengan keledai memang dapat menghasilkan keturunan, yaitu bagal. Namun, bagal tidak dapat memiliki keturunan sehingga populasi bagal di alam tidak akan ada. Konsep spesies biologi juga tidak dapat diterapkan pada organisme aseksual seperti bakteri, alga, protozoa, dan berbagai organisme yang berkembang biak secara aseksual. Konsep ini juga tidak dapat dipakai untuk menentukan spesies fosil. Konsep spesies kedua adalah konsep spesies morfologi yang diajukan oleh Linnaeus, seorang ahli botani. Linnaeus menekankan pada perbedaan morfologi organisme. Menurutnya, organisme dalam satu spesies memiliki kesamaan morfologi yang membedakannya dengan organisme dari spesies yang lain. Konsep spesies ini efektif digunakan untuk fosil atau organisme yang belum atau tidak diketahui reproduksi seksualnya, seperti jamur atau alga. Sayangnya, di alam banyak sekali kita temui organisme yang tampaknya berbeda, namun sebenarnya mereka hidup bersama. Bila kita mengamati koloni semut, kita akan tahu bahwa tubuh semut ratu berbeda dengan semut pekerja atau semut penjaga. Katak dewasa punya bentuk tubuh yang sangat berbeda dengan fase kecilnya, yaitu kecebong. Burung cendrawasih jantan memiliki bulu-bulu yang sangat indah, sedangkan betinanya biasa saja. Singkatnya, penampilan morfologi seringkali menipu kita dan menyebabkan kita melakukan kesalahan penghitungan jumlah spesies. Selain itu, ada pertanyaan berapa banyak perbedaan yang harus dimiliki oleh suatu organisme untuk dapat dikatakan berbeda spesies dengan organisme lain. Dibandingkan dengan karakter reproduksi, seperti kemampuan untuk saling kawin atau bentuk zigot hasil reproduksi seksual, karakter morfologi lebih bersifat plastis, artinya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Akibat sifat yang plastis ini, kasus-kasus polimorfisme dan variasi karakter karena perbedaan geografi sering kita temui di alam. Contohnya warna bunga Hydrangea macrophylla atau dikenal dengan nama lokal bunga pancawarna. Bunga pancawarna akan berwarna ungu bila tanahnya bersifat basah dan berubah menjadi merah atau pink bila tanahnya asam. Konsep spesies yang ketiga adalah konsep spesies filogenetik yang digagas oleh Joel Cracraft, seorang ahli paleontologi dan ornitologi. Konsep spesies filogenetik berpijak pada asumsi bahwa spesies-spesies yang berkerabat dekat memiliki satu nenek moyang dan kesamaan genetik. Konsep ini menggambarkan hubungan antar spesies dalam suatu pohon filogeni. Ujung-ujung cabang dari pohon filogeni mewakili spesies, dan awal percabangan mewakili nenek moyang dari seluruh spesies pada cabang tersebut. Mari kita lihat pohon filogeni Drosophila berikut ini. Pada pohon ini kita melihat ada 3 spesies Drosophila, yaitu Dentissima, Melanogaster, dan Obscura. Dentissima dan Melanogaster memiliki satu nenek moyang. Nenek moyang kedua spesies tersebut berbeda dengan nenek moyang Obscura. Melalui penggambaran pohon ini, kita dapat berasumsi bahwa genetik dan fenotip Melanogaster lebih mirip dengan Dentissima dibandingkan dengan Obscura. Dari pohon ini, kita juga mengetahui bahwa dalam silsilah kekerabatan 3 spesies Drosophila tersebut, telah terjadi 2 kali peristiwa pembentukan spesies baru atau spesiasi. Spesiasi yang pertama adalah ketika populasi Obscura terbentuk. Spesiasi yang kedua adalah ketika spesies Dentissima dan Melanogaster terbentuk. Berdasarkan paparan yang telah diberikan, kalian dapat mengetahui bahwa setiap konsep spesies memiliki keunggulan dan kelemahan. Konsep spesies biologi sangat efektif digunakan pada hewan, walaupun tidak langsung dapat menggambarkan garis evolusi spesies satu dengan yang lain. Konsep spesies morfologi digunakan dalam banyak penelitian, namun lebih bersifat subjektif karena sangat mengandalkan pengamatan si peneliti. Konsep spesies filogenetik juga sudah banyak digunakan, tetapi untuk mendapatkan suatu hubungan kekerabatan yang tidak bias, seringkali terkendala pada marka molekuler yang digunakan. Organisme memiliki berbagai karakter yang dapat kita amati, karakter reproduksi, morfologi, dan genetik. Bila kita dapat melakukan pengamatan seluruh karakter tersebut, maka kita dapat melakukan analisis secara lebih menyeluruh untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat. Pada beberapa kasus, data DNA yang diperoleh belum dapat menentukan identitas spesies, sehingga kita berpegang pada data morfologi atau reproduksi. Sebaliknya, pada kasus lain, data morfologi tidak dapat membedakan berbagai populasi, sehingga kita harus melihat data DNA atau reproduksinya. Demikian pembahasan kita mengenai 3 konsep spesies. Pada kuliah berikutnya, kita akan membahas beberapa kasus spesies yang ada di alam untuk memperkuat pemahaman kita mengenai konsep spesies dan penggunaannya dalam penelitian. Pastikan kalian mengikuti video berikutnya. Sampai jumpa!